Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, FC Utrecht sumbangkan 4 pemain untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. LBC Thailand salib peringkat Vietnam. Saint Patinama berencana buat tato bendera Indonesia. FC Utrecht sumbangkan 4 pemain untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. FC Utrecht merupakan salah satu klub ternama di Belanda. Menariknya ada kedekatan tersendiri yang terbangun antara tim tersebut dengan Indonesia. Sebab ada 4 mantan pemain mereka yang kini telah dinaturalisasi dan berstatus WNI. Di antaranya adalah Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Barry Klok. Kemudian yang terakhir adalah Saint Patinama. Selain itu, kini juga ada satu nama pemain muda Utrecht yang sedang menjalani proses naturalisasi. Adalah Ivar Jenner yang diproyeksikan bisa membela Timnas Indonesia U20. Ronaldo Kuateh ramai disebut gabung klub Liga 2 Turki. Penyerang Timnas Indonesia U20 Ronaldo Kuateh ramai disebut gabung Liga 2 Turki, di mana menurut kabar dari akun Instagram @transfer, pemain Timnas Indonesia U20 itu akan gabung dengan Bodrumspor Kulübü yang berlaga di kasta kedua Liga Turki akan segera mendarat di klub tersebut. Kesepakatan disebut sudah rampung namun masih belum ada respon apapun dari klubnya. Madura United dan Bodrumspor Kulübü itu sendiri mengenai hal ini. Marcelino Ferdinand terciduk di markas PSV Eindhoven. Bintang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dilaporkan tengah menjalani trial di klub besar Belgia KA Aken. Namun di tengah kabar itu Marcelino Ferdinand justru terciduk tengah berada di stadion kebesaran klub Belanda PSV Eindhoven. Ini terlihat dalam story unggahan di Instagram pribadinya. Namun tampaknya ex-pemain Persebaya Surabaya itu datang tidak untuk bergabung, melainkan hanya menonton. Sebab Marcelino Ferdinand berada di tribun penonton umum yang layaknya seorang penonton pada umumnya. Saint Patinama berencana buat tato bendera Indonesia. Saint Patinama tampak sangat bahagia setelah mengikrar sumpah WNI. Saat berjumpa dengan para awak media, wajah sumringahnya pun memancar setelah menjadi bagian dari Indonesia. Rupanya tak sekedar dari ekspresi, kebahagiaan itu pun ia tuangkan dengan rencana menambah koleksi tato pada tubuhnya, di mana pemain berusia 24 tahun ini memang diketahui kerap membuat tato sebagai kenangan penting atau identik dengan sesuatu yang sangat spesial. Sesuai permintaan netizen plus 62, 8 jebolan Garuda Select perkuat Timnas Indonesia U20. Melihat apiknya performa para pemain beberapa waktu lalu, netizen pun berpendapat Timnas Indonesia sebaiknya diisi oleh jebolan program pembinaan pemain sepak bola usia muda di Eropa itu. Seakan terwujud setidaknya 8 pemain jebolan Garuda Select yang dipanggil ke pemusat latihan Timnas Indonesia U20, yakni jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. 8 pemain tersebut tidak datang dari dalam satu generasi yang sama, melainkan dari beberapa angkatan, yakni dari skuad Garuda Select Jilid 2, Jilid 3, dan Jilid 4, yakni kiper Erlangga Setia Nugroho, kemudian Kakak Rudianto dan Ferdiansyah. Lalu Alfrianto Diko, pemain jebolan Persija Jakarta yang sangat gacor saat membela Garuda Select 2 di Eropa. Kemudian ada Hoki Caraka, jebolan Garuda Select 3. Kemudian ada Frezi Al-Hudaifi. Beranjak ke skuad Garuda Select 4 ada Reza Aditya Nugraha dan Dava Fresya Sumawijaya. Calon lawan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia mampu libas Arab Saudi saat uji coba. Uzbekistan yang merupakan calon lawan Timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023 mulai menebar ancaman. Pasalnya kendati berstatus sebagai tim tamu saat agenda uji coba, namun Uzbekistan mampu mengatasi permainan dari Arab Saudi. Bahkan berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2 gol tanpa balas. Kemenangan ini tentu menjadi modal bagus bagi Uzbekistan jelang berlangsungnya Piala Asia U20 2023 mendatang. Pasalnya, mereka didapuk menjadi tuan rumah pada turnamen tersebut pada edisi kali ini. Tentu mereka tidak ingin tampil loyo di hadapan pendukungnya sendiri. Di sisi lain, ini menjadi peringatan untuk Timnas Indonesia U20 untuk benar-benar bekerja keras saat mengarungi Piala Asia U20 nanti. Dipanggil Timnas, Kakak Rudianto galau tinggalkan Persib Bandung. Dari ke-30 nama yang sudah dirilis oleh PSSI untuk mengikuti TC proyeksi Piala Asia U20, terdapat 3 pemain asal klub Persib Bandung. Ketiga pemain tersebut adalah Robby Darwis, Ferdiansyah, dan Kakang Rudianto. Dalam hal ini, Kakang mengaku bahwa dirinya sangat antusias mendapatkan panggilan ini. Kendati demikian, ia juga mengaku sedikit berat hati meninggalkan Persib Bandung untuk saat ini. Pasalnya Persib saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan titel juara Liga 1 2022-2023.
Ia juga saat ini mulai sering mendapatkan menit bermain dari Luis Milla. Rafael Struijk, calon pemain naturalisasi tersisihkan di adu Den Haag. Rafael Struijk, calon pemain naturalisasi Indonesia, tidak bisa mengawali tahun ini dengan baik. Setelah Dirk Kuyt dipecat, Dick Advocaat mengambil alih sebagai pelatih ADO. Dick belum mempertimbangkan skill para pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia Rafael Struijk saat melatih ADO. Padahal Rafael Struijk sendiri mampu menunjukkan kemampuannya dalam laga uji coba terakhir pada Desember 2022. Namun yang menarik, Dick Advocaat tampaknya lebih percaya pada anggota tim ADO Den Haag lainnya yang merupakan keturunan Indonesia, yakni Jordi Weerman. Sikap dewasa Jordi Amat ketika perkelahian JDT dan Levski Sofia. Jordarul Takzim unggul dengan skor 1-0 berkat gol Juan Muniz atas Levski Sofia. Namun di laga uji coba itu kedua tim berkelahi di tengah pertandingan. Dalam tayangan televisi nampak pemain JDT Fernando Forestieri memukul pemain Levski Sofia Philip Krastel. Tidak terima, para pemain Levski Sofia pun tersulut amarah dan menyerbu pemain asal Argentina tersebut. Nampak salah seorang pemain Levski Sofia berhasil melayangkan pukulan balasan. Gestur positif pun ditunjukkan Jordi Amat. Pemain naturalisasi tersebut mencoba melerai keributan dan melindungi Forestieri dari serbuan pemain Levski Sofia. Setelah insiden itu, pemain dan tim pelatih Levski Sofia pun ngambek dan langsung masuk ke ruang ganti. Alhasil pertandingan pun tidak dilanjutkan sampai selesai. Elkan Bagot gagal debut lagi di Cheltenham FC. Pelatih Cheltenham FC Wade Elliott memang memanggil nama Elkan Bagot untuk masuk ke dalam skuad tim saat menghadapi Port Vale. Namun ia hanya duduk di bangku cadangan. Itu berarti Elkan Bagot kembali gagal melakukan debut bersama klub barunya. Tanpa kehadiran Elkan Bagot di atas lapangan, pertandingan antara Cheltenham FC versus Port Vale pun akhirnya rampung dengan skor imbang 0-0. Ambisi Thailand salib peringkat Vietnam. Timnas Thailand memiliki kesempatan untuk menyalip Vietnam di peringkat FIFA, di mana pada 2023 ini Thailand memiliki banyak laga persahabatan dengan tim kuat di Asia. Paling dekat adalah undangan dari Konfederasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF untuk mengikuti WAFF Championship, di mana ada 11 negara yang akan ikut dalam turnamen tersebut. Kemudian Thailand juga akan mengadakan Piala Raja 2023 pada September 2023 mendatang. Itu artinya Thailand memiliki minimal 6 pertandingan hingga September 2023. Jika demikian, skuad Gajah Perang bisa mendapatkan poin yang lebih banyak daripada negara-negara lainnya di ASEAN. Itu berarti anak didik Alexander Polking itu memiliki kesempatan untuk menyalip Vietnam sebagai negara dengan peringkat FIFA terbaik di ASEAN yang saat ini bertengger di peringkat 96 FIFA. Murka, bos Persis Solo dilempar batu oknum supporter Persita, wali kota Solo sentil Kapolri. Bus yang ditumpangi pemain dan official Persis Solo dilempari batu sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi usai Persis dijamu Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada Sabtu 28 Januari kemarin. Atas insiden itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas terjadinya insiden tersebut. Maka melalui Twitternya, putra sulung Presiden Jokowi itu menyentil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurutnya, aksi anarkis oknum supporter itu butuh dari tidak tegasnya tindakan terhadap pelaku tragedi Stadion Kanjuruhan beberapa bulan yang lalu. Gibran memaparkan, insiden pelemparan bus tim Laskar Sahabat Jawa itu juga menjadi sinyal penting penanganan hukum dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan.